Matira karena membalas dendam sang pria. Tanpa ampun mengambil hatinya. Belum menyelesaikan, bahkan mengutuknya untuk tidak mati. Harus hidup sampai saat dia mencari lagi hatinya. 2000 tahun yang berlalu. Pacara masih tidak berhenti mencari Matira. Berharap untuk mematahkan kutukan. Tapi setiap pertemuan di setiap kehidupan, dia dengan gila masih membalas dendam Pacara. Memilih untuk membunuh dirinya di depan Pacara. Pacara hidup sendiri selama 2000 tahun. Janjian-janjian di masa lalu. Setelah waktu yang lama, itu juga berubah menjadi kebencian. Dia bersumpah dengan langit. Dia yakin hidup ini akan menemukan hatinya kembali. Pada saat bersama, dia harus membuat Matira menderita sama sepertinya. Sampai sesuatu hari, Pacara sudah bertemu dengan sang gadis. Lihatlah wajah yang tidak bisa lebih akrab di depan matanya. Kebenciannya segera menyala. Sedangkan Prao, dia melihat sang pria yang aneh di depan menatapnya. 1 detik kemudian, dia menghilang dengan secara aneh. Prao takut dia diikuti oleh hantu. Segera menyeret sahabatnya pergi ke wihara bersamanya. Pada saat ini langit tiba-tiba bergemuruh. Patung di tengah wihara tiba-tiba hancur. Segumpal asap hitam menembus tubuh teman Prao. Sang teman tiba-tiba menyeret tangan Prao dan dengan khawatir berkata dengan Prao. Sang pria itu sudah kembali lagi. Dia ingin menghitung semuanya. Setelah dengar, Prao curiga. Di pihak itu, Pacara tidak bisa duduk diam lagi. Dia sudah menunggu hari ini terlalu lama. Hari itu, saat Prao pulang ke rumah, tiba-tiba melihat sang pria tua yang jatuh di jalan. Dia buru-buru mendekati dan membantu pria tua itu bangun. Tapi Prao baru berbalik tubuhnya untuk pergi. Sang pria tua yang kurus di belakang, dalam sekejap mata segera berubah menjadi Pacara. Menatap bayangan gadis itu seperti pemburu melihat mangsanya. Tepat pada saat dia berniat bertindakan, segera Prao tiba-tiba pingsan. Pacara melihat sang gadis di pangkuannya, memutuskan untuk memeluknya pulang. Setelah bangun, Prao melihat dirinya sedang berbaring di kamar aneh. Dia masih belum berhenti panik. Maka Pacara memasuk. Prao buru-buru bertanya siapa dia. Dia hanya melihat Pacara tertawa mengejek. Berkat restumu. Tapi aku sudah menderita kesakitan selama 2000 tahun. Sekarang kamu bertapa siapa aku? Setelah selesai kata, dia mengeluarkan sebuah pisau. Beritahu Prao untuk sebuah akhir. Prao dengan kaget belum tahu apa yang terjadi. Pikir pria di depan itu nerotik. Dia segera mendorong Pacara. Ambil vas bunga di dekatnya dan pukul dia. Tidak terduga Pacara tidak terluka bahkan sedikit. Membuat Prao takut sampai berlari lurus. Tapi meskipun dia melarikan dirinya bagaimana, Pacara selalu mengikuti di belakangnya. Kebahayaan dekat. Penyakit jantung Prao kambuh, dia pingsan. Pacara buru-buru membawanya, melihat Prao koma di depan matanya. Kenangan 2000 tahun yang lalu sepertinya muncul di depan mata. Akhirnya dia masih belum tega untuk menyerah. Pada kebesokan hari, Prao masih tidak menolak keinginan untuk melarikan diri. Dia sedang tercengang untuk berpikir. Maka Pacara muncul dengan tiba-tiba. Dia berkata dengan Prao, kecuali Prao mematahkan mantranya untuknya. Lalu dia melepaskannya dari pulau ini. Di hidup ini, dia harus menemukan hatinya kembali. Dan membunuhnya. Setelah selesai kata, dia memaksa Prao keluar untuk bekerja. Untuk menutupi biaya makannya. Prao diam-diam berpikir dirinya sangat tidak beruntung. Diculik tanpa alasan. Jadi setiap hari dia bertemu dengan orang gila yang membuka mulutnya untuk meminta untuk membunuhnya. Memikirkannya saja membuat kemarahan memuncak di kepalanya. Tapi tidak lama kemudian, Prao memiliki hati yang baik. Sudah menjadi teman yang terbaik dengan anak yatim di pulau itu. Kebaikannya membuat Pacara berpikir lagi. Bukankah gadis ini Matira bereinkarnasi? Bagaimanapun juga, kebaikan itu adalah sifat. Atau hanya kamuflase. Jika dia salah menangkap orang. Jadi siapa sebenarnya Matira? Untuk membuat Prao dengan cepat mengembalikan lagi kenangan. Pacara membawanya tenggelam ke bawah laut. Saksikan istana tenggelam di laut dalam.
Prao perlahan mengingat lagi kenangan. Tapi dia tidak berani mengatakan ke Pacara. Karena dia takut jika Pacara tahu siapa dia. Dia pasti akan kehilangan Pacara. Prao dengan jujur mengatakan dengan Pacara. Dia pasti akan menemukan hati Pacara kembali lagi. Bantu dia memecahkan mantranya. Melihat gadis yang kecil ini penuh tekad. Pacara seperti melihat Dewi 1000 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menahan nostalgia di hatinya. Menyeret Prao ke pangkuannya. Tapi dia juga diam-diam menerima Pacara. Kalian berdua tetap bersama. Tapi kurang tahu bahwa di tempat lain. Ada seorang wanita yang sedang menatap foto Pacara. Hal yang ada di mejanya sekarang. Itu adalah jantung Pacara. 2000 tahun yang lalu, Pacara diambil hilang jantungnya. Selamanya dikutuk Matira tidak bisa mati. Belum selesai, setiap kali Matira beinkarnasi akan membuat Pacara jatuh cinta kepadanya. Setelah itu membunuh diri di depannya. Membuatnya menanggung rasa sakit yang luar biasa. Pacara tersiksa selama 2000 tahun. Pada akhirnya dia pikir dia sedang menunggu Matira untuk bereinkarnasi. Tapi ketika dia menangkap gadis yang sangat mirip Matira ini kembali, melampiaskan semua kebencian di kepalanya. Dia menemukan dia sudah salah menangkap orang. Sementara di sini, seorang wanita cantik muncul. Penuh semangat dan kesombongan. Tidak salah, dia benar-benar Matira yang bereinkarnasi. Di hidup ini dia bernama Karissa. Adalah satu-satunya pewaris perusahaan internasional kelas tinggi. Dan orang yang datang menjemputnya hari ini. Itu adalah pangeran kedua yang dibunuh ribuan tahun yang lalu oleh Pacara. Dua orang yang sangat membenci Pacara saling berjabat tangan. Pembalasan 2000 tahun yang lalu. Dengan resmi membuka di sini. Di pihak ini, Prao yang malang tertangkap karena kesalahan. Secara bertahap mengembangkan perasaan untuk Pacara. Kenangan juga perlahan muncul di ingatannya. Ternyata hidup yang lalu, Prao adalah saudara perempuan Pacara. Tahun itu dia masih diam-diam mencinta Pacara. Tapi di hati Pacara selalu beralih ke Matira. Kemudian juga karena menyelamatkannya. Bahwa dia mengorbankan dirinya, meninggal di pelukan Pacara. Dan pihak itu, Matira melihat foto Pacara di layar. Kebencian di hatinya bangkit kembali. Bahkan dia sangat membenci Pacara. Tapi jangan pernah biarkan siapapun membawanya pergi. Jadi dia membiarkan seseorang mengungkapkan keberadaan jantung. Sebenarnya Pacara sangat cepat menemukan berita ini. Dia curiga Karissa adalah Matira nyata. Untuk menemukan lagi jantungnya, dia mulai dari cara pria tampan. Dengan niat mendekati Matira. Lihat mereka berdua saling menempel. Prao tidak bisa menghindari patah hati. Dia dengan sedih pergi keluar dari aula. Wipo melihat begitu segera mengejarnya. Melihat bayangan Prao. Di hatinya seperti ada sesuatu untuk memikir. Ternyata dia adalah pangeran kedua yang diam-diam cinta Prao. Bahkan demi Prao, dia menawarkan diri untuk menyerah bersaing memperebutkan tahta. Tapi di hatinya hanya ada Pacara. Melihat bahwa dia harus menderita karena Pacara. Wipo dalam agitasi memimpin para pemberontak. Hasilnya mati di bawah pisau Jenderal Pacara. Wipo dengan sedikit provokatif mendekati Pacara dan berkata kepadanya. Hidup ini tidak akan pernah membiarkannya terluka lagi. Setelah dengar, wajah Pacara tiba-tiba berubah. Matira masih mengawasinya. Melihatnya peduli pada Prao seperti itu membuat hatinya sangat tidak nyaman. Kebesokan hari, dia menemukan Prao. Melihat Pacara muncul, dia segera muncul sebuah ide. Tiba-tiba mendekat dan mencium Pacara. Pada saat yang sama, dengan penuh provokatif berkata. Perasaannya masih seperti tahun yang lalu. Prao patah hati, dia menundukkan kepalanya dan menyuruh keduanya untuk melanjutkan. Lalu menekan air mata dan pergi keluar. Pacara dengan kebencian melihat sang wanita ini. Matira dengan sombong menunjukkan ke posisi jantung Pacara berkata. Sudah 2000 tahun, melihatku. Apakah kamu masih merasa malu? Pacara tidak menjawab, buru-buru mengejar Prao. Itu membuatnya merasa sedikit sedih. Di luar, Prao tidak bisa tahan lagi. Melihat Pacara untuk menemukan hatinya tanpa batas seperti itu.
Dia bertanya pada Pacara, akhirnya Pacara mencintainya. Lagi karena wajahnya mirip Matira dari 2000 tahun yang lalu. Atau mencinta jiwanya. Pacara menghindar lagi dan tidak menjawab. Dia lepaskan kalung yang dia memakai beberapa ribuan tahun yang lalu. Berikan ke Prao. Gambar ini sama dengan tahun dia memberikannya padanya. Prao tidak bisa tahan mata air. Aku tidak ingin menjadi adik perempuanmu lagi. Tapi dia kurang tahu bahwa bagaimana dia bisa melawan Matira yang jahat sendiri. Pacara menemukan Matira, langsung masukkan masalah. Memintanya untuk mengembalikan hati Pacara. Tapi tentu saja Matira tidak akan mengembalikan hatinya dengan mudah. Karena dia tahu bahwa satu-satunya hal yang mengikat dua orang. Pacara dalam saat kemarahan. Dia masuk ke rumah Matira dengan topengnya. Dengan rapi berurusan dengan pengawal berpangkat tinggi. Kasihan, dia sudah bersikap defensif. Provokatif katakan padanya. Selamanya dan selamanya jangan berharap untuk mendapatkan hatinya kembali. Dia tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan Pacara tahun itu. Prao tidak tahan melihat Pacara disiksa. Dia diam-diam memutuskan untuk menemukan lagi jantung Pacara. Saat dia menemukan Wipo untuk minta bantuan. Tidak tahu bahwa dirinya sudah masukkan perangkap besar. Karena dia tidak tahu identitas aslinya. Sang pria bernama Wipo di depan ini.